Nah, plat nomor yang beda terus ya udah dipasang sementara di motor. Terus ya kalau kayak itu kan otomatis lewat lebih aman lah, karena kan preman yang di sekitar daerah situ kiranya kita warga Bengkulu. Di belakang juga ada rumah warga, jadi aman lah, ini jalur lintas juga. Tapi masalah utamanya bukan ngantuk, lebih ke mual. Aduh, berlubang, berpasir, berkerikil. Terus juga ini akhirnya kita udah nyampe di Kota Lahat. Wih, jam berapa nih? Oke teman-teman, sekarang itu jam 6.25 ya. Ini kita ada di tengah Kota Bengkulu, tepatnya di Tugu Pets sama di Benteng Marlborough. Tadi kita udah foto-foto, udah 20 menitan lah. Di sini udah cukup lama. Nah, saya itu nggak jadi ke arah Lubuk Linggau karena terlalu muter. Terus nggak jadi ke arah direct ke arah Pagar Alam karena satu alasan. Nanti saya ceritain ceritanya gimana. Oke teman-teman, menyambung yang tadi. Jadi semalam itu saya ragu ya, mau ke arah Lubuk Linggau terus habis itu Lahat, terus habis itu Muara Enim, atau direct ke arah Pagar Alam. Jadi dari sini tuh bisa lewat Lintang. Pas saya makan malam, saya itu ketemu warga lokal. Ada bapak-bapak itu 3 orang lah lagi makan. Terus lihat plat nomor saya kan plat K kan. Dia udah tahu kalau saya itu datang dari jauh. Terus pas ngobrol, pas tahu tujuan saya selanjutnya kan Muara Enim. Nah, beliau-beliau itu menyarankan jangan langsung direct ke arah Pagar Alam, karena jalur Lintang itu jalur yang rawan. Saya sebenarnya juga udah gak berniat teman-teman lewat situ, cuman karena dari Google Map itu langsung ngarahin ke Lintang, ya karena lebih cepat juga kan. Saya sempat tergiur karena wah, kalau lewat Lubuk Linggau terlalu muter gitu. Terus kalau lewat Lintang rawan. Terus akhirnya datanglah opsi kalau balik ke arah mana, baru kita ke arah Pagar Alam, terus ke Lahat, baru ke Muara Enim. Jadi hari ini saya putuskan saya balik dulu kemana teman-teman, untuk ya keamanan juga. Terus samping itu juga lebih dekat daripada kita ke arah Lubuk Linggau terlebih dahulu, karena Lubuk Linggau kan agak muter gitu ya, sedangkan kalau mana kan enggak. Sebisa mungkin kalau misalkan touring jarak jauh gitu dan kita belum tahu jalurnya, mending kita itu lewat jalur-jalur yang utama, jangan lewat jalur yang pedesaan atau dusun gitu. Info bapaknya sih jalur Lintang itu emang banyak dusun-dusun gitu, terus banyak tempat-tempat kosong gitulah. Jadi kayak rawan, walaupun siang ya, siang sore itu rawan. Jadi mending enggak lewat situ. Nah, kalau lewat ini mana aman, karena jalur pesisir barat itu terkenal sama amannya teman-teman. Pesisir barat Lampung, Bengkulu aman. Dan ternyata kemarin itu pas saya lewat Kota Agung dari Bantar Lampung, dan ternyata itu jalur rawan. Wah. Dan alhamdulillahnya kita gak ada kenapa-kenapa teman-teman. Ya emang jalurnya sepi sih. Kemarin juga kita beruntung berangkat pagi juga kan. Jadi sampai di Kota Agung itu jam berapa? Jam setengah 11 mungkin, atau jam 10 kan. Dan ya tujuan dari touring kan kita bisa pulang dengan selamat ya. Jadi gak apa-apa jauh daripada deket tapi penuh resiko. Gak apa-apa boros biaya dikit, gak masalah. Yang penting kita pulang dengan selamat. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk jarak dari Kota Bengkulu ke arah kota mana ya, ini itu sekitar 133 km teman-teman, atau 2 jam 52 menit menurut estimasi Google. Dan saya udah isi bensin juga tadi di kota, itu 30.000 teman-teman. Dan posisi sekarang masih belum sarapan ya, nanti lihat di jalan deh. Yang penting kita cabut dulu aja pagi-pagi. Kita juga udah kemakan waktu tadi foto-foto di Benteng Marlborough. Oh iya, ngomongin tips and trick biar kita nggak kehabisan bensin, saya sekarang udah tahu caranya teman-teman. Jadi kita itu harus tahu batasan motor kita
sama gaya berkendara kita. Jadi kan walaupun sama motor kan tiap berkendara orang kan beda-beda kan, itu mempengaruhi konsumsi bensin. Nah, dengan motor Supra ini dan gaya berkendara saya itu full tank habis dalam sekitaran 100 belasan kilo. Jadi misalkan saya tembak ini kita ke arah mana 127 kilo, berarti ini otomatis saya nggak dapat sekali full tank. Nah, nanti di tengah-tengah perjalanan saya harus isi teman-teman, entah 1 liter atau 2 liter seperti itu. Oke Pak, sekarang itu udah jam setengah 8 ya. Setengah 8 nih, kita udah di jalur lintas. Saya kurang tahu nama daerahnya apa, tapi kita udah berkendara sekitar 1 jam dari kota Bengkulu ya teman-teman. 1 jam lebih lah. Ya walaupun kita berangkatnya kemarin itu lewat sini, cuman pas lewat lagi kayak ngasih rasa asing loh. Mungkin karena ya baru sekali, terus ini kan kita beda point of view. Kalau kemarin kan dari arah sana, ini kita dari arah sini gitu. Terus untuk saya sendiri belum makan. Mungkin nanti kita ke Indomaret aja beli roti kali, sama beli tisu buat lap helm ini udah kotor. Oh iya, jadi kemarin tuh pas ngobrol sama bapaknya, jadi pilihannya tuh nggak cuma lewat mana terus habis itu ke pagar alamnya. Jadi ada pilihan yang lain gitu, ada pilihan yang cukup unik sebenarnya. Tadi saya lupa udah ngomong atau belum, tapi pilihannya itu ganti plat nomor sementara. Jadi saya stay semalam lagi di Bengkulu untuk ngurus plat nomor, pesan plat nomor, terus habis itu dipasangin. Atau sebenarnya bisa aja sih nggak nginep semalam lagi sih. Cuman ya nanti kemalaman kalau nggak nginep kan. Nah, plat nomor yang BD terus ya udah dipasang sementara di motor. Terus ya kalau kayak itu kan otomatis lewat lebih aman lah, karena kan preman yang di sekitar daerah situ ngiranya kita warga Bengkulu. Nah, ada satu saran lagi yang agak kocak sebenarnya. Yaitu kita kalau lewat situ copot jaket, copot helm, semuanya taruh di ini box atau di bagasi atau di mana lah itu. Jadi dikiranya warga lokal. Ya cuman kaosan doang, sepatu juga jadi pakai sendal. Aduh, itu udah gak mungkin sih. Yang paling masuk akal ya kita ke arah mana terus pagar alam sama itu ganti plat nomor. Oh, ganti plat nomor masih ada resiko sih, karena kan kita tetap lewat jalur yang rawan ya teman-teman. Jadi opsi terbaik menurut saya sih lewat mana terus pagar alam. Seperti itu teman-teman. Kita udah nyampe lagi di Lubuk Lintang ya, Bukit Lintang atau Lubuk Lintang gitu. Sekarang itu jam 7.43. Oke, untuk kedua kalinya kita lewat sini teman-teman. Nyampe lagi di kota Lubuk Lintang. Oke teman-teman, kita mampir dulu aja di Indomaret. Beli air minum udah habis. Terus beli tisu basah mungkin buat ngelap helm. Oke teman-teman, sekarang itu hampir jam 8 ya, dan posisi kita ada di Indomaret Lubuk Lintang. Ini kita ada beli tisu buat ngelap helm, terus ada roti buat sarapan, terus ada air mineral. Total 24.000. Oke, kita makan dulu. Nah, kita ada teman lari nih. Kalau kemarin kita temenin bapak-bapak, sekarang kita temenin sama mbak-mbak nih. Mbaknya udah mulai pegel tuh. Oke Pak, sekarang itu jam 8.55, hampir jam 9. Kita beranjak dari Indomaret tadi jam berapa ya? Jam 8 mungkin. Ya udah hampir sejam lah. Nah, kita ada sarapan tadi sama roti. Terus udah istirahat juga di Indomaret. Jadi kayaknya kita langsung gaspol aja nih, sekuatnya aja. Entah nanti kita istirahat di mana atau langsung lanjut ke pagar alam ya. Kemungkinan sampai mana sih jam 10. Dan ternyata nih konsumsi bensinnya masih setengah loh. Kayaknya sih kuat ini sampai mana. Ya kita lihat aja nanti ya. Atau karena mungkin
kontur jalannya itu nggak terlalu naik turun, beda kayak dari Krui ke arah sini ya. Krui ke arah mana? Kalau dari arah Krui kan banyak bukit-bukit pinggir pantai yang naik turun gitu, jadi lebih banyak konsumsi BBM. Kalau dari arah Bengkulu ke mana itu lebih landai ya, ada naik turun cuman nggak se ekstrim yang di Krui. Kita udah berpisah sama mbak-mbaknya yang tadi ya, nampaknya pegel jadi jalannya lambat. Dan ini kita lewat area persawahan ya. Bengkulu ini lebih banyak sawah sih kalau dilihat-lihat dibanding Lampung. Baru aja diomongin kita udah lewat perkampungan, udah ketutupan sawahnya. Ini ya, ada yang nikahan lagi. Emang lagi musimnya ini. Tadi saya juga ngelewatin. Ini mana lurus, Kabupaten Kol lurus, Karanganyar kiri. Oke, kita lurus ya. Numpang lewat, permisi bapak-bapak. Nah, ini kanan kiri nih sawah lagi pada mulai berdiri. Maksudnya habis selesai ditanam teman-teman. Jadi kayak masih belum tinggi gitu. Tapi di samping sawah, warga di sekitar sini tuh masih banyak juga yang punya motor kebun ya. Jadi kayak motor, terus depannya itu ada kayak buat ngangkut sawit gitu loh. Nah, jadi di samping sawah kanan kiri ini juga ada sawit. Ini kan kiri sawit nih. Tuh depan juga sawit. Nah, kita ada plang lagi. Pring baru kanan, mana tetap lurus. Mana N-nya 2. Dan ini masih masuk Kabupaten Seluma ternyata. Daerah Tedunan. Berarti Kabupaten Seluma tuh lebar juga ya. Luas. Nah, ini teman-teman yang jalur kemarin ya. Kalau ke kanan itu yang jembatannya rusak. Jembatannya roboh. Ini kita lurus ke arah Kota Mana. Dan sekarang itu jam 9.36, setengah 10. Lebih cepat 30 menit dari perkiraan ya. Bensin sisa 1 bar, palingan kita isi 20 atau 25 gitu. Oke, kita isi dulu di sini. Pertamax bang, 20. Kasih bang. Oke teman-teman, kita udah ngisi Pertamax 20. Jadi kita udah nggak berhenti lagi nih. Di mana kita juga lewat pinggir mungkin. Terus jaraknya nanti berapa ya? 90 kilo ya. Aduh. Ya 2,5 jam lah. Kalau sekarang jam 9.40 ya, berarti jam 11, setengah 12 mungkin. Siang kita nyampe di Pagar Alam, sekalian istirahat makan siang. Sekalian kita pertama kali lewat Pagar Alam, dan Pagar Alam itu udah masuk Sumatera Selatan ya. Jadi akan jadi provinsi ketiga di Sumatera yang akan kita datangi. Nah, ini ada pelangnya nih, Terminal Tayu Sakti Pagar Alam, belok kiri. Jadi kita langsung aja belok kiri. Pagar Alam ini kayak, aduh, kena hewan mulu. Pagar Alam ini kayak Ciwidey ya kalau nggak salah ya. Ciwidey, Puncak, kayak gitulah. Jadi kayak suasana dingin, kebun teh. Cuman bedanya apa sama Ciwidey dan Puncak? Tapi saya sendiri belum pernah ke Ciwidey teman-teman. Tapi kayaknya kita nggak melintas di daerah wisatanya deh, cuman ke jalur utamanya. Ini kita ada lepas dari Kota Mana. Untuk suasana di sekitar sini itu sepi ya. Ini ada perkampungan, cuman nggak se. Nah, ini ada pernikahan lagi nih. Ini ada perkampungan, cuman nggak se padat itulah. Terus habis itu ada kebunnya kebun sawit. Nah, untuk jalurnya sendiri meskipun ini jalur sepi, tapi jalur yang menghubungkan dari Kota Mana ke Kota Pagar Alam ini jalur lintas nih. Nah, ini kebun sawit nih. Luas juga tuh sampai belakang. Sepertinya ada musibah teman-teman. Lelayu ya kalau di Jawa. Kalau di sini tuh sebutannya musibah. Tadi saya ada lihat pelangnya. Terus mungkin yang meninggal ada tokoh mungkin, soalnya seramai ini. Ini masih di jalur Pagar Alam ya. Sekarang jam 10. Jadi udah berkendara sekitar 20 menit, 15 menit lah.
Ya ini kayaknya tokoh mungkin ya, karena bener-bener ramai banget yang takziah atau yang melayat. Sekarang itu jam 10.25, jadi kita udah berkendara 40 menit mungkin. Nah, ini udah keluar dari perkampungan, walaupun masih ada perkampungan sih. Cuman ini udah beda lah kontur jalannya sama suasananya ya. Perjalanan ke Pagar Alam masih 57 kilo ya, atau 1 jam 32 menit. Berarti ya bener, kita nyampe jam 12 pas sampai sono makan siang. Di sini juga gak bisa ngebut sih, karena kan banyak kelokan, terus juga jalannya tuh masih banyak yang, bukan banyak sih, beberapa ada yang berlubang gitu loh. Takutnya pleset atau kaget kita. Untuk barengan berkendara ada mobil tadi. Nah ini juga ada mobil. Motor palingan Warlock ya. Dari luar kota sih jarang. Kalau mobil ada sih tadi 4B. Nah itu di sebelah kanan juga ada sungai tuh. Kayaknya juga bersih sungainya. Kurang tahu juga teman-teman itu sungai apa ya. Ini juga ada warung kalau mau ngeres. Ini ada anak-anak motor Warlock. Oh di sini kayaknya banyak dibuat motoran juga nih. Banyak anak motor soalnya. Oke, paling kita nikmatin aja suasana jalanan ke arah Pagar Alam. Oke, ternyata ada pengerjaan jalan ya. Ini jalannya jelek nih. Ya semoga ini bentar doang ya teman-teman. Habis ini bisa halus lagi. Aduh, debu, cuy. Tuh view-nya tuh. Cakep, cuman nih ngeri juga. Sebelah kanan langsung jurang. Oke, akhirnya kita udah keluar dari Provinsi Bengkulu teman-teman. Selamat jalan Provinsi Bengkulu. Kita lanjut aja. Berarti sekarang kita udah memasuki provinsi ketiga, yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata setelah masuk di Sumatera Selatan ini hutannya lebih lebar sih. Lebih lebat maksudnya. Kita kalau ketemu orang yang lagi istirahat atau ada orang yang membantu lalu lintas, bisa mungkin kita sapa aja teman-teman, biar gak ditandain lah. Sayang sekali ya guys, gapura untuk selamat datang ke Sumatera Selatan nggak ada. Jadi tadi cuma ada selamat jalan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Nah untuk Provinsi Sumatera Selatannya kita nggak dapat nih, entah nanti ada atau enggak. Tapi biasanya sih emang di perbatasan ya, atau mungkin ini karena jalur lintas nggak utama, jadi kayak nggak ada ininya kan, gapuranya. Tapi Bengkulu ngasih gapura. Sumselnya nggak ngasih. Ya wes nggak apa-apa deh. Yang penting kita udah nyampe Pagar Alam, jadi kita udah nyampe Sumatera Selatan. Nah untuk Sumsel ini aksennya kayak gini nih, jadi kayak bunga batik gini loh. Kalau Lampung kan kayak perahu, terus habis itu ada kayak aksen di atasnya gitu. Ini setelah kita masuk di Sumatera Selatan, jalurnya emang lebih halus, tapi untuk pengendaranya sepi banget. Jadi cuman ada mobil sama truk. Seringan sih mobil ya, mobil keluarga gitu. Motor palingan ada 1-2. Terus untuk view-nya lebih lebat hutannya, sama pinggiran ini langsung sungai. Perkampungan cuma satu doang tadi ngelewatin, habis itu udah gak ngelewatin lagi kita. Terus dari sini ke Pagar Alam masih 1 jam 36 kilo. Oke. Oh itu bekas longsor ya.
Ya alhamdulillahnya kita dikasih cuaca cerah hari ini, jadi kita bisa berkendara dengan lancar. Oh ini ada longsor juga nih. Wis, tetap hati-hati tuh teman-teman. Dan hawanya di sini udah mulai dingin ya. Kurang tahu juga berapa mdpl ini teman-teman. Tapi dari Bengkulu tadi di sini udah mulai kerasa dingin ya. Oh iya, untuk sinyal di sini udah nggak ada teman-teman. Ini saya download map offline. Jadi sebelum perjalanan itu saya download area-area yang sekiranya nanti nggak ada sinyal, termasuk ke arah Pagar Alam, terus ke arah Muara Enim. Nah itu saya downloadin, kecil kok dan bertahan berapa hari gitu. Jadi bisa diupdate juga. Jadi misalkan extend nih, ya udah tinggal diupdate lagi. Di sini juga udah nggak ada ini ya, SPBU atau warung gitu. Warung ada sih, warung kopi pinggir jalan gitu. Cuman untuk SPBU saya jarang ngeliat. Jadi sebisa mungkin sebelum masuk ke arah Pagar Alam di kota mana itu udah diisi full teman-teman. Oke teman-teman, ini sebetulnya kita udah nyampe di suatu desa atau kecamatan mungkin. Ini Tanjung Sakti ya. Nah ini kayaknya desa tapi gede sih. Ini ada rumah-rumah adat juga. Ya, setelah saya cari tahu, ternyata Tanjung Sakti ini adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat, teman-teman. Dengan luas 229 km persegi dengan populasi penduduk sekitar 13.000 jiwa. Nah, untuk kondisi geografi, karena Tanjung Sakti ini ada di barisan selatan, maka daerahnya terdiri dari lembah dan pegunungan. Dan masyarakat di sekitar mayoritas bermata pencaharian petani kopi, teman-teman. Setelah kita jalan sendirian, akhirnya kita masuk juga di keramaian. Rasanya itu langsung aduh lega lagi gitu. Kalau lama-kelamaan sepi kan juga kayak waduh ini kapan nyampainya gitu kan. Kalau di tempat ginian tuh banyak langsung ayem lagi gitu, tenang. Asal jangan macet aja. Kalau macet jatuhnya nanti stres. Kita touring niatnya ngilangin stres, ketemu macet. Tapi ya kita jarang lah nemuin macet di tempat-tempat yang kayak gini kan. Nah ini rumah-rumah adat Sumsel kayaknya ya, rumah panggung gitu, ada 2 tingkat, tingkat 1, tingkat 2 kepake semua. Akhirnya kita udah nyampe di Pagar Alam guys. Ya welcome to Pagar Alam. Udah rekam kan? Oke udah. Sekarang jam 11.35. Lumayan cepat dari estimasi teman-teman. Jadi saya mengira jam 12 ya, sekarang jam setengah 12. Jadi waktunya kita udah istirahat. Kita udah berkendara cukup lama. Cuman istirahat bentar doang tadi di Alfamart Lubuk Tinggi kalau nggak salah ya. Nah ini ada nikahan lagi. Emang lagi rame kayaknya nih. Dan orang sini kalau nikahan tuh bener-bener rame loh. Satu kampung kayak semuanya ngebantu. Sekarang kita ke pusat kotanya dulu kali ya. Dari tadi saya cari makan yang nasi nggak ada teman-teman. Jadi kebanyakan di sini itu kalau nggak bakso ya mie ayam. Gimana ya? Pak kita putar balik nih. Saya jujur kurang tahu pusat kotanya di mana karena dari tadi jalurnya ya kayak gini-gini. Nah ini ada bakso mie ayam lagi kan. Dari Gapura tadi kita masuk ke sini itu udah lumayan 20 menit. Jadi cukup jauh juga pintu masuk ke pusat Pagar Alam, tengah Pagar Alam maksudnya ya. Jarang yang jualan di daerah sini. Tuh malah sebelah tuh. Karena jarang wisatawan juga mungkin daerah sini ya. Kita ke daerah yang wisata mungkin baru banyak yang jualan. Di sini adatnya masih kerasa kental gitu loh. Banyak banget rumah-rumah khas Sumsel. Bahkan masjidnya pun masih pakai bangunan khas Sumsel juga ya. Kalau saya cari tahu, rumah adat Sumsel sebenarnya ada 7 teman-teman. Dan yang ada di Pagar Alam ini menyerupai salah satu rumah adat yang ada di Sumsel, yaitu Rumah Limas. Nah untuk ciri-cirinya adalah rumah bertingkat berbentuk panggung dengan tiang penyangga yang mencapai 2 meter. Tapi banyak rumah yang saya lihat bentuknya sudah modernisasi, jadi tidak pure rumah limas ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang tahu tentang rumah adat Sumsel, bisa koreksi di bawah ya. Kita isi bensin dulu aja deh, sekalian buang air kecil loh. Kalau ada toilet ya, ada itu. Pertamax Pak, 25.
Makasih Pak ya. Oke teman-teman, kita udah buang air kecil, udah duduk-duduk bentar, lihat rute, terus isi Pertamax 25 ini udah cukup sih sampai Muara Enim. Tadi saya lihat ke Muara Enim itu sekitar 2,5 jam, ya bisa dibilang 3 jam lah. Kalau kita beranjak dari sini katakanlah jam 1 ya, kita selesai makan, berarti jam 4 kita sampai Muara Enim. Saya pengennya sih sebenarnya ke Batu Raja, cuman kalau ke Batu Raja masih jauh dari Muara Enim. Dan kalau dari Pagar Alam sebenarnya bisa teman-teman, ke Muara Enim itu langsung direct gitu, tapi nggak ada jalur lintas, jadi jalur perkampungan gitu. Dan tahu sendiri kalau jalur perkampungan di Sumatera itu masih rawan ya. Kemarin juga saya lupa tanya kalau dari Pagar Alam ke Batu Raja itu gimana, karena saya fokusnya cuma di Muara Enim. Dan kalau ke Batu Raja terlalu jauh juga sih menurut saya, jadi jangan dipaksakan teman-teman. Kelapa bakar tuh apa ya? Anjir, ada kelapa bakar. Nah itu ada rumah makan tuh, cuman kayaknya Padang tuh. Bolehlah kita ke situ kalau nggak nemu nanti. Oke, kita ke rumah makan yang tadi aja teman-teman. Padang juga Padang lagi, bodo amat dah. Yang penting makan. Ini warteg nih, eksplorasinya kurang jauh nih, masih di wilayah Jawa aja berarti ya. Nah kesini kita. Sip, mantap. Ya beginilah kalau makan nasi Padang di Sumatera ya teman-teman. Jadi saya awalnya itu bilang pakai ayam bakar, terus habis itu ada sayur labu tapi dikasih sama sayur nangka, dan lalapannya itu lengkap ya. Oh iya, untuk harganya itu saya habis 25.000 ya teman-teman. Oke guys, selepas makan ini kita langsung aja keluar dari Pagar Alam. Kita gak bisa lama-lama di Pagar Alam, mungkin lain kali kesempatan kita bisa main ke Pagar Alam. Yang penting kita sekarang tujuan kita ke Muara Enim dulu, nyampe di waktu sore. Nah kita tadi udah makan, kenyang banget. Ternyata model nasi Padang kalau di daerah Sumatera kayak gitu ya, kecuali yang di Krui kemarin karena saya bungkus ya. Tapi saya juga nggak tahu kalau misalkan makan di tempat kayak yang tadi atau enggak. Cuman pas di mana, terus habis itu di sini di Pagar Alam seperti itu. Jadi semuanya itu dipisah. Nasi, lauk, lalapan, sambal. Oh iya, tadi saya belum ngomong harga. Harganya tadi habis 25.000 teman-teman. Sangat-sangat worth it. Daripada nasi Padang 10.000, 13.000. Nasi dikit, kalau ini bisa makan kenyang lah, kenyang sampai goblok bisa itu. Saya tadi juga gak habis nasinya, cuman untuk sayurnya saya habisin semua. Kita juga udah isi bensin ya. Tadi isi bensin 25, sekarang udah full lagi. Jadi ini udah sangat sisa nih. Mau nyampe Lampung pun kayaknya sisa nih, Bandar Lampung. Cuman kita hari ini sampai Muara Enim aja teman-teman. Nyampe Batu Raja pun saya nggak yakin ya, karena masih jauh dari Muara Enim. Jadi yang penting kita nyampe Muara Enim dulu, terus istirahat, besok lanjut lagi kita gas Bandar Lampung. Pengennya sih dari Muara Enim langsung menuju Jakarta, cuman kayaknya nggak memungkinkan ya, karena 636 kilo itu menurut saya terlalu jauh. Atau mungkin kita bisa tidur di kapal, cuman hanya 2 jam, nggak yakin cukup juga. Ya lihat nanti deh, lihat besok deh ya. Nah ini sekarang itu posisi kita jam 1 ya kan, jam 1 lebih 2 menit, jam 1. Jarak ke Muara Enim itu 100 kilo atau 2,5 jam. Ya berarti tinggal ditambahin aja 1 tambah 2, 3 setengah ya, setengah 4. Tapi ya paling kita jam 4 atau jam setengah 5. Nanti lanjut cari penginapan juga. Dan cuaca kalau di Pagar Alam ini kayaknya sedikit berawan. Mungkin emang gitu kali kalau di daerah dataran tinggi kan. Malah ini rada aneh nih. Biasanya dataran tinggi kan curah hujannya tinggi teman-teman. Tapi di sini nggak hujan. Cukup ya ada sinar matahari, cuman nggak terik lah. Oke, ini kita ketemu pertigaan ya. Kalau belok kanan itu
ada camping ground, lurus Lahat camping ground. Oh, berarti ada tempat camping di sini ya. Jadi sebelum ke arah Lahat kita masih ada Pertamina dulu, jadi aman kalau mau ngisi di sini teman-teman. Jadi saya udah ngisi di Pagar Alam ya. Nah, untuk jalur dari Pagar Alam menuju Lahat itu kayak gini ya. Hutan juga, cuman nggak selebat kayak pas kita dari Manah ke Pagar Alam. Ini lebih ke hutan yang tipis lah ya. Ini udah ditebangin juga, tapi untuk meliak-liuknya lebih meliak-liuk ini. Kalau yang dari Manah ke Pagar Alam kan nggak semeliak-liuk itu, banyak datarnya. Untuk jalannya sama halusnya sih, sama kok. Ini juga jalur lintas. Ya teman-teman, kita di sini nemu traffic di Google Map itu warna kuning ya, tapi ini nggak ada kendaraan sama sekali. Ini baru nemuin kayak gini sih. Apa ini tuh kayak tanda harus pelan-pelan kah atau gimana ya? Tuh di Google Map tuh warna kuning. Tapi tadi emang ada peringatan kalau mohon gunakan persneling gigi rendah karena akan panjang turunannya kan. Emang bener sih ini turunan terus. Mungkin itu ya kali ya. Saya kira warna itu cuman pengaruh ke massa kendaraan di jalan tersebut. Ini masih mungkin sih, kayak masih mungkin hipotesanya kayak gitu ya. Jadi karena banyak turunan, terus peringatannya di Google Map jadi gitu. Nah ini full turunan terus nanti sampai jembatan sana. Ini kita lewati jembatan apa namanya ya, jembatan Endikat guys. Wih, tinggi juga nih. Buset, tinggi ya. Tuh sungainya di bawah. Nah ini ketemu nih kanan lagi nih. Cuman kayaknya udah pada bubaran nih ya. Udah sepi. Dan kayaknya sih masyarakat Bengkulu sama Sumatera yang bagian selatan itu masih kayak Jawa lah. Jadi masih suka dangdut. Tadi yang diputarkan dangdut. Mungkin kalau udah masuk Sumatera Barat bakal beda kali ya. Ada lagunya sendiri, Sumatera Barat, Sumatera Utara kan, mereka punya ciri khas sendiri. Aduh, ngantuk pak. Ini jam 1.41. Kita udah berkendara 40 menit lah ya dari Pagar Alam. Dan saya ini kurang tahu nih daerah mana. Tapi intinya kalau mau arah Elim itu masih 70 kilo, masih 2 jam. Tadi nggak ngepin Lahat lagi, nggak nembak Lahat, jadi nggak tahu Lahat nih berapa kilo lagi. Paling kita masih 1 kali istirahat guys di Lahat, sekedar melepas penat, lepas pegel juga, udah mulai pegel. Walaupun udah istirahat di tempat makan, tapi kan kita udah berkendara dari pagi, jadi sekarang udah pegel juga ini. Sama mungkin beli minuman apa gitu ya, seger-seger biar melek. Aduh, kita udah ngantuk ya kan, habis makan terus nyium bau durian, jadi agak-agak pusing sekarang. Ngantuk tambah nyium bau durian, aduh, jadi pengen tidur. Gimana ya? Indomaret Alfamart gak ada di sekitar nih. Nyari apa nih? Masih 2 jam lagi. Kamu arah ini Lahatnya berapa ya? Lahat juga masih jauh. Ya wis lah, kita sambil buka kaca aja biar kena angin. Aduh, jalannya kayak gini. Ini kok ada bis nih. Mana Palembang? Jauh juga ya dari mana ke Palembang. Berarti lintas lewat sini. Pagar Alam, terus Pagar Alam habis itu ke Lahat ke ya mungkin saya nggak tahu deh. Nah jalan dari Pagar Alam menuju Lahat ini nggak mulus teman-teman. Jadi masih banyak yang bergelombang, terus banyak yang berlubang juga. Jadi kita nggak bisa ngebut. Nah kita ketemu jalan rusak lagi guys. Ini lagi diperbaiki juga kayaknya nih. Sebelah kiri mungkin ada apa tuh? Atau cuma buat ini ya, tempat traktornya doang, atau buat nambah jalan, nambah ruas kali. Oke, ini berdebu nih. Aduh, kasihan babanya. Rapi-rapi. Nah, kita lewat jembatan apa nih? Tapi banyak yang mandi teman-teman. Itu kayaknya juga nggak dalam sungainya ya, tapi lebar. Sepertinya kita udah pindah daerah juga, cuman saya kurang tahu nih di daerah mana. Yang penting kita udah mulai mendekati Lahat. Aduh, ini ngantuk belum hilang-hilang. Nyari apa nih ya? Nyari masjid atau nyari apa, nggak ketemu juga. Ini setelah dari jembatan tadi kita ketemu persawahan, kanan kiri ada sawah ya. Alirannya dari mana ya kak? Dari sungainya apa?
Kayaknya dari sungai teman-teman. Nah ini ada sungai lagi nih. Digali juga tuh sungainya tuh. Ada pelebaran sungai mungkin. Aduh udah gak bisa kenceng coy. Mana ya? Kayaknya itu saya karena kekenyangan. Tadi ambil nasinya kebanyakan ya. Terus habis itu kena guncangan jalan yang gak rata gitu kan. Akibat kenceng kena guncangan, jadi sekarang efeknya agak kerasa memual. Ini saya gak berani kenceng lagi karena aduh, nah bener kan, baru aja diomongin. Kayaknya udah mulai harus istirahat nih teman-teman. Nah situ aja deh, sini aja kali ya. Baru aja diomongin langsung ketemu. Wah ada anjing. Mana dong? Halo halo. Oke teman-teman, jadi posisi saya itu ada di Karang Dalam ya, dan sekarang itu jam 2.08. Mungkin saya akan tiduran atau rebahan bentar di sini. Di belakang juga ada rumah warga, jadi aman lah, ini jalur lintas juga. Oke. Oke teman-teman, kita tadi udah rebahan sejenak dan ternyata saya tuh nggak bisa tidur ya, karena sebenarnya ngantuk sih ngantuk, tapi masalah utamanya bukan ngantuk, lebih ke mual. Aduh gimana ya, mual ya. Ini fix gara-gara kekenyangan terus jalan kencang karena goyangan. Tapi saya ada P3K sih, ada tolak angin, paling nanti kita minum pelajaran nih. Jadi kalau lagi touring gini nggak boleh tuh makan terlalu banyak, mendingan makan di tempat-tempat yang ala kadarnya aja, jangan nasi padang yang gituan, jadi kalap. Soalnya kayak secara psikologi tuh sebenarnya kita kan bisa kan kayak makan sedikit aja, cuman kita sendiri tuh menolak. Kita udah bayar, udah disiapin banyak, masa gak kita makan? Jadi kayak sayang lah, masa gak kita makan. Habisnya saya juga bingung sih, makan di Sumatera ini opsinya apa aja selain nasi padang, warteg gak ada. Oke, akhirnya kita udah nyampe di Kota Lahat. Wih, jam berapa nih? 2.42 teman-teman. Dan jarak ke Muara ini masih 46 kilo, 1 jam 14 menit. Ya bentar lagi lah ini. Kita gak ada pilihan lain lagi sih. Mau istirahat juga ngapain, mual masih ada. Makan juga enggak kan, kita kekenyangan. Obatnya mual tuh sebenarnya cuma diem sih ya, biar perutnya itu gak pusing, nggak terkocak gitu. Sedangkan kita kan masih berkendara ini, tidur malahan nggak mengobatin, karena kan jadi bukan ke bawah nanti makanannya, malah jadi rata. Duduk aja sebenarnya. Ya teman-teman, memasuki Kota Lahat, ternyata Kota Lahat itu adalah kota yang lumayan besar ya. Di sini saya melihat ada transportasi umum seperti bus dan haltenya. Lalu ada trotoar yang rapi dan juga tenan-tenan yang cukup besar. Nah, Kota Lahat ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Lahat. Kota Lahat sendiri memiliki luas 481 km persegi dengan populasi penduduk hampir 115.000 jiwa. Untuk Kabupaten Lahat, kalau saya baca itu penghasil tanaman karet, kopi, ataupun cengkeh, termasuk yang di Tanjung Sakti yang telah kita lewati ya. Cuman terkhusus Kota Lahat, saya rasa di sini industrinya itu tambang. Nanti teman-teman bakal ngelihat ketika saya melewati industrinya. Nah dari Tugu ini kita ambil kanan, lurus sepertinya juga pusat perbelanjaan ya. Tuh, gede juga nih. Ini sini juga pusat perbelanjaan. Saya nggak nyangka sih ternyata Lahat selengkap ini gitu. Ada Bank BRI juga. Coba kita bandingkan nanti sama Muara Enim ya. Jadi ternyata itu jalur lurus itu juga bisa dipakai buat ke arah Palembang. Kita lurus ke arah Muara Enim, bisa juga ke Palembang. Nah ini ada Tugu Lahat. Udah nemu 2 tugu kita di Lahat. Selamat jalan Kota Lahat. Ayo mari kita menuju Muara Enim guys. Ya tergolong cukup gede Kota Lahat itu ya, di tengah-tengah Sumatera. Lebih gedean Lahat menurut saya daripada kota mana. Kalau kota Pagar Alam saya belum ke tengah kotanya sih, jadi belum tahu tuh seberapa luasnya. Cuman kalau Kota Lahat lewat doang tadi udah kelihatan tuh ada pusat perbelanjaan,
ada stand-stand yang terkenal gitu kayak Eiger lah dan lain-lain. Kayaknya di sini cuacanya juga panas sih. Ini kalau musim kemarau mungkin bisa panas kali ya. Ini gara-gara musim hujan ya agak-agak mending lah. Wow, ini traktor semua nih buat nambang kali. Musim hujan jadi agak diskon lah ya. Berawan juga jadi kita nggak begitu kepanasan pas melintas di lahat ini. Wah, ini kereta tapi kereta barang semua nih. Kayaknya hasil tambang ya ini ya. Tadi saya juga ada lihat gunung tambang gitu loh. Jadi kita itu udah setengah perjalanan menuju Muara Enim dan jalurnya itu parah. Kita udah gak ngelewatin hutan lagi, tapi yang lewatinya itu jalan-jalan yang berlubang, berpasir, berkerikil, terus juga ini truk, banyak truk tambang kayaknya. Terus ya nggak bisa kenceng juga kan karena berkerikil, banyak mobil sama truk. Jadi ya udah, ini juga tinggal dekat lagi sih, 38 menit atau 24 kilo. Terus paling kita nanti istirahat di Muara Enim sekalian nyari penginapan. Ada Raw Energi ini mungkin juga tambang kali. Aduh ya Allah, gara-gara ngeliat samping kecegelong. Ini kan jalurnya parah kan. Ini orang-orang bisa-bisanya nggak pada pakai helm ya. Saya aja pakai helm kaca tutup. Ini musim hujan, apalagi kalau musim kemarau. Kayak apa itu? Debunya tambah gila kali. Wah, ini rumah siapa nih Pak? Mewah cuy, rumah bos tambang kali. Di sini ternyata nemu perkampungan yang padat juga nih. Ini rumah-rumah adat, tapi di belakangnya tuh masih ada rumah-rumah lagi gitu. Tuh. Begitu juga di sebelah kanan. Noh, tuh di atas masih ada rumah lagi. Dan kontur jalannya masih sama kayak yang tadi. Penuh dengan truk tambang ya. Terus kayaknya masyarakat di sini tuh lebih suka pakai mobil karena mungkin banyak debu. Jarang ngelihat motor juga di sini. Truk di sini nggak ada habisnya. Asli udah disalip masih ada terus di depan. Oke, ini kosong nih. Depan ada lagi nggak? Sekarang sisa 15 kilo lagi. Apakah di Muara Enim juga kota tambang? Banyak banget debunya. Dan saya udah agak mulai mendingan mualnya karena banyak sendawa tadi. Saya coba keluarin sendawanya. Dan alhamdulillah udah mendingan sekarang sih. Kalian kan butuh yang seger-seger aja nih karena panas. Ini kita udah nyampe di Muara Enim ya, jam 4 ya, lagi minum teh botol sama cari penginapan. Kita udah istirahat di Alfamart, udah nyari-nyari tempat penginapan juga. Kita ada kandidat lah, ini kita datengin sama survei. Ya alhamdulillahnya kita bisa sampai dengan selamat dan lancar ya di kota Muara Enim ini. Saya sangat berterima kasih pada bapak-bapak yang saya temuin pas makan malam di Pecel Lele di Kota Bengkulu karena udah mengarahkan lewat jalur ini teman-teman. Cukup melelahkan jalurnya. Terutama jalur lahat ke Muara Enim ya, itu full dengan mobil-mobil tambang. Walaupun sebenarnya dekat, cuman 1 jam, tapi karena mobil tambang terusan jalan berpasir, jalan berlubang juga, jadi cukup melelahkan. Apalagi sebelum itu kan saya mual juga ya, jadi kerasa capek dan melelahkan. Nah ini kira-kira suasana kota Muara Enim, tapi kita udah masuk di dalam kotanya sini, masuk dalam daerahnya lah, nggak di pusat kotanya ya. Yang penting kita dapat penginapan dulu, nanti setelah itu kita bakal keluar atau enggak pikir belakangan teman-teman.
Halo teman-teman, nah ini singkat saja, saya sudah nyampe penginapannya. Ini sekarang udah malam sih, saya tadi hampir kelupaan bikin video. Nah intinya saya udah bersih-bersih, udah makan, terus ya penginapannya itu di Red Door Syariah deket sama RSUD ya. Nah kira-kira kayak gini lah penginapannya. Kasurnya gede, terus ada TV, ada AC tapi nggak dingin. Ya minusnya AC-nya dingin sih. Minusnya AC-nya nggak dingin. Saya dapat harga di 200.000. Oke, paling sampai jumpa besok pas kita OTW ke arah Jakarta. Belum tahu besok ke arah Jakarta langsung atau ke Bandar Lampung teman-teman. Oke, see you.